Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Anissa Rahayu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat amat luar biasa. Kisah ini berjudul Hari Terakhir Kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah seorang tokoh yang sangat amat luar biasa. Beliau merupakan suri tauladan umat manusia di dunia. Jiwanya yang suci, akhlaknya yang sangat amat baik, kepribadiannya yang luar biasa membuat beliau menjadi suri tauladan utama yang patut dicontoh oleh umat manusia. Kepergian beliau tentu saja menyisakan luka dan kesedihan yang amat mendalam bagi umat muslim. Oleh karena itu, mari kita simak bagaimana hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa saat itu hari Senin, sedang masuk waktu untuk salat subuh. Para jamaah telah berjajar di saf salat, dan saat itu yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Namun Rasulullah tidak menampakkan diri untuk bergabung pada salat subuh saat itu. Ketika sholat subuh sudah dimulai, Rasulullah SAW menyibakkan tabir atau tirai yang berada pada kamar Aisyah radhiyallahu anhu. Saat itu para jamaah dalam saf sholat mengira Rasulullah akan hadir untuk bergabung pada sholat tersebut. Namun ternyata apa yang terjadi teman-teman? Rasulullah SAW menyilakan dengan isyarat tangan agar para jamaah saf sholat melanjutkan sholatnya. Setelah itu Rasulullah SAW kembali menutup tabir kamar Aisyah radhiyallahu anha. Waktu duha semakin beranjak. Nabi Muhammad SAW memanggil putrinya Fatimah. Nabi membisikkan dua hal kepada Fatimah yang membuat Fatimah tersenyum dan juga menangis. Apakah itu? Suatu hari seseorang bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah yang Rasul bisikkan kepada engkau di hari terakhirnya?" Fatimah pun bercerita bahwa Rasul membisikkan dua hal. Yang pertama, Rasul menyampaikan bahwa beliau akan segera meninggal dunia, dan itu membuat aku menangis. Yang kedua, Rasul menyampaikan bahwa anggota keluarga beliau yang akan meninggal setelah beliau adalah diriku. Dan itu tentu saja membuatku cukup bahagia. Yang selanjutnya adalah Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah bahwa Fatimah akan menjadi pemimpin wanita semesta alam. Dan ini membuatku tersenyum. Setelah berbicara kepada Fatimah, Fatimah memperhatikan ayahnya. Fatimah pun berkata, "Wahai sangat amat berat penderitaanmu, wahai ayah." Rasul pun menjawab, "Anakku, sungguh tidak ada penderitaan yang aku akan rasakan lagi setelah hari ini." Kemudian beliau memanggil Hasan dan Husain. Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada Hasan dan juga Husain. Setelah itu beliau memanggil para istrinya dan juga memberikan nasihat serta peringatan kepada para istrinya. Rasulullah SAW merasakan sakit yang amat berat. Ditambah lagi pengaruh racun dari seorang wanita Yahudi yang beliau rasakan, yang beliau cicipi makanannya ketika beliau berkunjung ke Khaibar. Rasul pun berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang sempat kucicipi di Khaibar. Inilah bagiku untuk merasakan bagaimana terputusnya nadiku karena racun tersebut." Beliau juga memberikan nasihat kepada umatnya, kepada orang-orang. Masya Allah, di tengah rasa sakit yang beliau rasakan, beliau masih ingat kepada orang-orang agar orang-orang menjaga sholat. Beliau berkata, "Sholat, sholat, dan budak-budak yang kalian miliki,
Beliau menyampaikan hal itu agar apa? Agar kita menjaga sholat kita dan juga menjaga apa yang kita miliki. Tibalah detik-detik terakhir dari hidup beliau. Aisyah menarik tubuh beliau ke pangkuannya. Aisyah pun berkata, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku bahwa Rasulullah meninggal di rumahku pada saat giliranku, berada pada rengkuhan dadaku, bahwa Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sambil memegang siwak, menyerahkannya kepada beliau dan menggosokkannya kepada Rasulullah SAW setelah sebelumnya beliau meminta izin kepada Rasul, bolehkah aku menggosokkan siwak ini? Rasul pun mengangguk. Namun ternyata gosokan Abdurrahman bin Abu Bakar terlalu keras sehingga merasakan rasa sakit pada Rasulullah. Abdurrahman pun meminta kepada Rasulullah untuk bolehkah aku memelankan siwak ini? Rasul pun mengangguk. Setelah siwaknya selesai, Rasulullah mencelupkan kedua tangannya yang ada ke dalam bejana yang berisi air di sampingnya. Kemudian ia usapkan tangannya kepada wajahnya. Setelah itu, beliau melihat ke langit-langit. Sambil beliau bersabda, tiada ilah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sambil melihat langit-langit, bibir beliau bergerak-gerak. Saat itu Aisyah masih sempat mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin ya Allah. Ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Pertemukanlah aku. Kalimat ini terakhir dan juga diucapkan beliau sampai 3 kali. Setelah mengucapkan kalimat ini dan apa yang terjadi, bumi kehilangan sosok yang sangat amat luar biasa. Bumi kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau telah berpulang kepada Zat yang Maha Tinggi. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah pada usia 63 tahun. Perginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja memberikan kabar yang sangat amat mengagetkan untuk para sahabatnya saat itu. Sikap Umar bin Khattab pun terkaget saat mendengar berita ini. Sambil tidak sadar, Umar berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik beranggapan bahwa Rasulullah SAW telah benar-benar meninggal dunia. Sesungguhnya beliau tidak meninggal dunia, tetapi beliau pergi ke hadapan Robnya seperti yang dilakukan Musa bin Imran, yang pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari, lalu beliau kembali setelah beliau dianggap benar-benar meninggal. Demi Allah, Rasulullah benar-benar akan kembali, kata Umar bin Khattab. Maka tangan dan kaki bagi orang-orang yang menganggap beliau telah meninggal dunia harus dipotong. Masya Allah. Selain Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Dari ketinggian, Abu Bakar memacu kudanya lalu turun dan masuk ke dalam masjid, berbicara dengan Aisyah. Lalu Abu Bakar mendekati jasad Rasulullah SAW yang ditutupi oleh kain dan menutupnya kembali. Kemudian Abu Bakar berkata, demi ayah dan ibuku,
Sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian ini sudah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau telah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar keluar rumah, yang saat itu Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Dan berkata, "Duduklah wahai Umar." Umar tetap tidak ingin duduk. Orang-orang beralih kepada Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal dunia. Allah pernah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ibnu Abbas menuturkan, demi Allah, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga saat Abu Bakar membacakannya, maka semua orang mempelajari ayat ini. Tak seorang pun di antara mereka yang mendengarkan, melainkan membacanya. Ibnu Musyabab menuturkan bahwa Umar berkata, demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun menjadi linglung, hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku hingga aku terduduk ke tanah saat mendengarnya. Kini aku sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW memang telah meninggal dunia. Masya Allah. Semoga kisah dari hari terakhir Rasulullah SAW menjadi pelajaran untuk kita, menjadikan kita umat yang senantiasa bersyukur dan menjalankan sunnah yang telah Rasulullah SAW ajarkan, menjadikan umat yang senantiasa melaksanakan kebaikan dan juga melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Anissa Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu